Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nurul Syahri dengan NIM J1A123-175 dari kelas reguler D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA TLX. Di mana metode NASA TLX itu merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. Jadi di sini saya menggunakan kuesioner untuk melakukan pengukuran beban kerja mental pada hari Minggu 17 November 2024 dengan nama operator sendiri yaitu Ayustina SPD, jenis pekerjaan guru, usia 23 tahun. Dalam melakukan pengukuran NASA TLX, terdapat 6 indikator yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama mental demand, dengan rating rendah dan tinggi. Keterangannya yaitu seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari apakah pekerjaan tersebut sulit, sederhana, atau kompleks, longgar, atau ketat. Selanjutnya yang kedua yaitu physical demand, dengan rating rendah dan tinggi. Keterangannya itu jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan, misalnya mendorong, menarik, dan mengontrol putaran. Selanjutnya yaitu temporal demand, dengan rating rendah dan tinggi. Keterangannya itu jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Apakah pekerjaan perlahan atau santai, atau cepat dan melelahkan. Selanjutnya yang keempat yaitu own performance, dengan rating tidak tepat dan sempurna. Keterangannya itu seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil pekerjaannya. Selanjutnya yang kelima yaitu effort, di mana ratingnya itu rendah dan tinggi. Untuk keterangannya yaitu seberapa keras kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat performansi. Selanjutnya yaitu yang terakhir frustration level, dengan rating rendah dan tinggi. Jadi untuk keterangannya itu seberapa tidak aman, putus asa, tanggung jawab, dan terganggu yang dirasakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dalam pengukuran metode NASA TLX ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pembobotan. Pada bagian ini, responden diminta untuk memilih salah satu dari dua indikator yang dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tersebut. Kuesioner NASA TLX tersebut yang diberikan berupa perbandingan berpasangan. Dari kuesioner ini dihitung jumlah dari setiap indikator yang dirasakan paling berpengaruh. Jadi untuk yang pertama yaitu dengan perbandingan mental demand atau MD dengan physical demand atau PD. Jadi di sini operator itu memilih mental demand yang lebih berpengaruh pada profesi guru. Kemudian yang kedua itu antara mental demand atau MD dengan temporal demand atau TD. Jadi di sini guru juga itu memilih mental demand dalam pekerjaannya. Begitupun untuk seterusnya. Sehingga kita dapatkan untuk total keseluruhan dari perbandingan tadi di mana MD terdapat 3, PD 0, TD 1, OP 4, EF 3, FR 4, dan total keseluruhannya itu ada 15. Selanjutnya itu tahap kedua yaitu pemberian rating, di mana pada bagian ini responden diminta untuk memberi rating terhadap keenam indikator beban mental. Rating yang diberikan adalah subjektif tergantung pada beban mental yang dirasakan oleh responden tersebut. Untuk yang pertama yaitu mental demand, dengan pertanyaan seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi responden itu memilih 80 untuk ratingnya. Selanjutnya itu nomor 2, physical demand, dengan pertanyaan seberapa besar usaha fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, di mana responden memilih 50. Selanjutnya pada yang ketiga itu temporal demand, dengan pertanyaan seberapa besar tekanan yang dirasakan berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini, responden memilih 50. Selanjutnya itu nomor 4, own performance, dengan pertanyaan seberapa besar tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, responden memilih 70. Selanjutnya yang kelima itu effort,
Dan pertanyaan seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, responden memilih 60. Selanjutnya yang terakhir itu frustration level, seberapa besar kecemasan, perasaan tertekan, dan stres yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, responden memilih 90 dengan rating yang tertinggi. Selanjutnya di sini pada tahap ketiga kita akan menghitung nilai produk, di mana untuk memperoleh nilai produk sendiri itu mengalihkan rating dengan bobot faktor untuk masing-masing deskriptor. Dengan demikian dihasilkan 6 nilai produk untuk 6 indikator. Untuk mental demand sendiri didapatkan 240. Selanjutnya physical demand didapatkan 0 karena pada bobot faktornya itu 0. Selanjutnya itu pada temporal demand didapatkan 50. Pada awan performance didapatkan 280, pada effort adalah 180, dan yang terakhir itu pada frustration level didapatkan 360. Kemudian pada tahap keempat yaitu menghitung WWL, diperoleh dengan menjumlahkan ke-6 nilai produk tersebut. Jadi didapatkan untuk nilai produknya tadi itu 240 ditambah 0 ditambah 50 ditambah 280 ditambah 180 ditambah 360 didapatkan hasil itu 1110. Sehingga untuk skornya sendiri itu nilai WWL tadi dibagi dengan 15 sehingga didapatkan nilai 74. Selanjutnya itu pada tahap ke-6 interpretasi skor, di mana diperoleh pada golongan beban kerja rendah dengan nilai 0-9, pada sedang 10-29, untuk golongan beban kerja agak tinggi 30-49, pada golongan beban kerja tinggi 50-79, dan pada golongan beban kerja sangat tinggi 80-100. Selanjutnya itu analisis hasil. Jadi berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan dengan menggunakan metode NASA TLX tadi, beban kerja pada guru sebesar 74. Nilai ini menunjukkan bahwa beban kerja yang dialami oleh guru berada pada rentang 50-79, yang berarti beban kerja mentalnya itu tinggi. Jadi faktor dominan yang menyebabkan tingginya beban mental pada guru adalah faktor kognitif, di mana salah satu aktivitas yang membebani guru adalah tuntutan untuk terus-menerus memikirkan materi yang harus disampaikan, mengelola kelas, serta memperhatikan kebutuhan emosional dan akademik siswa sepanjang hari. Hal ini menyebabkan tingkat stres dan kelelahan mental yang tinggi. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA TLX. Saya Nurul Syahri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.